5 macam fitnah Dajjal di akhir zaman. Pemirsa beriman, tentu sebagian besar dari kita sudah mengetahui bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia. Maka itulah bencana terbesar bagi umat manusia, segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan Dajjal, seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang diperbuatnya, masa tinggalnya di atas dunia, para pengikutnya, tempat turunnya, hingga siapa yang akan membunuhnya, bukanlah sebuah hurafat dan tahayul. Kelak ketika datang, Dajjal akan membawa fitnah yang akan menyesatkan umat manusia. Disitulah umat manusia akan diuji kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja fitnah-fitnah yang dibawa Dajjal tersebut? Berikut ini adalah 6 di antara sekian banyak fitnah Dajjal. Pertama, dapat menghidupkan orang yang sudah ia bunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan lebih untuk Dajjal, sehingga Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah ia bunuh. Kemampuan ini dipergunakannya untuk menyebarkan fitnahnya dengan cara menunjukkan kehebatan dirinya kepada umat manusia, sehingga bagi mereka yang imannya tidak kuat, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah, maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku? Mereka berkata, tidak. Dia pun membunuhnya kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, demi Allah aku semakin yakin tentang dirimu. Rasulullah berkata, lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya. Hadis riwayat Muslim 2938. Yang kedua, surga dan neraka bersamanya. Karena kemampuan dalam menghidupkan yang telah ia bunuh, Dajjal pun menyebarkan fitnah bahwa surga dan neraka berada di genggamannya. Sehingga bagi siapa yang mengikutinya, Dajjal akan memberikan surganya. Dan sebaliknya, sedang maksud dari surga dan neraka Dajjal adalah surga Allah merupakan neraka bagi Dajjal, sedangkan neraka Allah adalah surga bagi Dajjal. Dari Huzaifah, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim 2934. Ketiga, memerintahkan langit menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim 2937. Padahal kemampuan itu berasal dari Allah. Dan jika bukan karena kehendak Allah, maka hujan tidaklah turun. Tapi lagi-lagi ini adalah ujian terberat umat manusia. Bagi mereka yang berpegang teguh pada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bisa memahami bahwa ini adalah ujian iman untuk dirinya. Dengan fitnah inilah Dajjal akan merusak iman yang dimiliki setiap mukmin. Keempat, dapat mengeluarkan harta benda. Fitnah yang didatangkan oleh Dajjal juga berupa fitnah harta benda. Dajjal mampu mengeluarkan harta benda bahkan dari reruntuhan bangunan sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim 2937. Yang kelima, Dajjal membawa air dan api kehidupan. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim 2935.
Dajjal mampu memanipulasi umat manusia, sehingga ketika Dajjal datang membawa air, kita akan melihat hal itu benar-benar sebagai air yang menyejukkan dahaga. Namun sayangnya, hal ini hanyalah fitnah yang dibawa Dajjal untuk mendapat pengikut sebanyak-banyaknya. Padahal air yang dibawa Dajjal adalah api yang akan membinasakan kita di akhirat. Dajjal datang seolah-olah memberi pertolongan pada hidup manusia. Padahal justru sebaliknya. Di balik itu semua, Dajjal menyimpan rencana jahat untuk menyesatkan kita semua. Dajjal berhasil memfitnah kita, sehingga kita menjadi pengikutnya. Na'udzubillah. Semoga dengan mengetahui beberapa fitnah Dajjal tersebut, kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain, agar kita semua bisa selamat dari fitnah Dajjal. Jangan lupa juga untuk memohon kepada Allah, agar kita terbebas dari fitnah Dajjal.